Kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan ya nih ke Pak Semi lagi nih ya mungkin ya, karena untuk menertibkan seperti ini harusnya seperti apa ya Pak ya, karena ya tadi itu setiap pilkada buzzer-buzzer itu juga ada, bahkan tadi Pak ini menanyakan apa bedanya dengan Jasmev begitu kan, banyak lah buzzer-buzzer serupa seperti ini. Ya ini makanya sebenarnya kita kalau menurut saya nggak mau masuk ke pokok perkaranya, tapi kita lihat memang di dunia internet tuh bisa segala sesuatu bisa. Makanya kalau kita ingin menggunakan internet atau dunia digital ini sebagai alat demokrasi, menurut saya kita harus one ID, one account, jadi one vote jadinya. Nah, itu demokrasi baru benar-benar bisa cloningan banyak gitu ya. Cloningan. Nah ini memang kalau kita lihat ada di standar community-nya tiap-tiap platform itu kita harus memberikan data yang sebenarnya. Bukan berarti kan kita hanya boleh punya satu loh, tapi setiap akun yang kamu buat harus datanya itu data yang asli. Real. Jadi ini menarik sekali. Jadi tidak harus akun palsu itu tidak banyak begitu kan selama ini susah bertanggung jawabnya kan kalau akunnya palsu. Nah itu yang di satu sisi ada plus minus lah kalau untuk kebijakan sertifikasi digital ya kemarin masalah apa ya. Tapi kalau dari sisi kacamata pengusaha ya ini ada yang tidak menguntungkan karena kan pengusaha mungkin banyak produk, banyak brand, banyak hal yang mau diperdagangkan, tapi dalam konteks politik, dalam konteks sosial politik mungkin ini hal yang maju satu langkah gitu loh, karena nggak bisa diduplikasikan. Kalau sebenarnya bukannya yang tadi saya katakan, bukannya satu ID itu hanya boleh satu akun, tapi siapapun pemilik akun itu harus mendaftarkan sama perusahaan mamanya. Dia punya 10 produk, ya nggak apa-apa. Perusahaan A punya produk. Jadi mudah bertanggung jawabannya karena nggak ada anonim, itu nggak ada anonim. Pak, gini Pak. Ini maaf ya, kan dunia digital itu kan nggak bisa sembunyi ya. Itu sebetulnya kapan pertama kali Menkominfo menemukan ada akun-akun yang berbau sara gini? Ya dari scrolling ya kita dapat, terus ada dari laporan masyarakat. Jadi orang-orang ini begini. Saya waktu itu pernah melakukan satu pengajian. Apakah sebelum 2014? Oh, itu baru terjadi. Saya baru masuk pemerintah, nggak sampai belum 1 tahun. Oh ya, selamat Pak. Tapi begini Pak Hadi Satrio ya, tadi disebutkan bahwa sudah ada di websitenya itu, bahkan nama-namanya ada websitenya loh saya ini. Anda pernah buka websitenya nggak? Oh tadi buka nggak ada apa-apa. Dulu. Nggak pernah. Masih normatif. Makanya tadi kan saya kasih lihat ini websitenya baru buka 2016 nih produksinya, karena di tulisannya ada tuh 2016 copyrightnya. Terus tadi Mas Anton bilang waktu offer, oh bukan itunya, bukan websitenya, tapi memang kontennya. Makanya tadi saya tanya, ini kan heboh sekarang nih. Harusnya kan, makanya tadi pertanyaan saya sebetulnya Kemenkominfo ini tahu ada akun-akun sara ini dari kapan gitu. Nah terus kemudian kenapa baru dibuka sekarang? Apakah ada hubungannya karena Anies menang atau kalau apa yang menang nggak dibuka ini saya rasa? Saya nggak bilang begitu juga kan. Makanya tapi itu adalah pertanyaan yang menurut saya sangat wajar juga di. Tapi mungkin begini, bisa dibantu begini Pak Pujo. Kontennya seperti apa sih yang salah itu? Dari bunyi kontennya nanti kita tahu deh di pesanannya siapa begitu kan? Seperti apa sih kontennya bunyinya? Nah, ini kita buka lagi nih. Kalau saya in proses ini tadi saya ada tadi. Oh iya, ada contoh-contohnya. Kalau dari yang saya lihat, saya setuju dengan Pak Pujo sama Pak Sem yang menyatakan bahwa dia nggak mau tahu. Nggak setuju sama saya. Oh setuju juga. Perspektifnya aja beda. Dia nggak mau tahu ini apa yang dia mainkan, apa yang dia kerjakan sekarang. Kubu yang mana penting, yang penting dari misalkan dari kubu A memesan soal untuk menyerang B, dia eksekusi. Kubu B memesan untuk menyerang. Nah dari kontennya kita tahu kan siapa yang paling banyak pesen, gitu kan? Kalau itu makanya kita ingin tahu konten. Jadi kelamin ganda mereka itu ya, kelamin ganda. Ya kira-kira gitu. Pokoknya terima aja. Asal bayar kita kan. Dia nggak mau tahu agama apa yang diserang, dia nggak mau tahu suku apa yang diserang, karena memang dalam penting bayar ya. Ya ini politik di Indonesia ini kadang kala harus, saya setuju Pak, literasi media itu ada di kurikulum sekolah dan bahkan sampai kuliah. Tapi begini Pak Pujo, siapa yang paling sering pesan begitu? Siapa yang sering menggunakan itu dari kontennya kita tahu. Itu nanti kan tentu saja nanti setelah selesai semua dalam arti semua data berhasil kita buka satu persatu, teliti, nanti itu dari Direktorat Cyber Mabes Polri itu akan membuka ya mana
pelanggan atau dan lain-lain itu kemudian dananya kemana dan lain-lain itu proses yang saya angka 75 juta katanya sampai 100 itu dari mana Pak katanya? Itu bunyinya itu seperti ada kepada X ya. Ini ada itu digital, maksudnya ada di dalam laptop kan begitu. Itu ada, jadi diajukan. Tapi begini Pak jadinya ya. Tarifnya terlalu murah. Tapi itu satu mem loh ya. Satu konsep lah, satu konsep untuk sampai 2-3 bulan. Nah kalau 10, nah pertanyaan kan begitu. Inilah yang saya bilang, ini ada bisnis baru ya di dunia digital tadi. Hanya bisnisnya nggak bener nih, negatif. Ini yang harus kita Kominfo, kepolisian, masyarakat, pemerhati media sosialnya. Iya karena ini membahayakan. Kalau bisnis jualan Kak Lapak real.com, menjual mobil bekas dan lain-lain nggak ada masalah. Tapi ini sudah jualan apa head speed, jualan Sarah. Ini mungkin disambung ke Pak Henry Satrio ya, karena ini head speednya seperti apa, kontennya seperti apa, orang penasaran karena ini sudah jadi seperti Anda katakan tadi saling tuding, bahkan kubu yang lainnya, bahkan Muslim pun sebagian merasa tersinggung. Wah Saracen itu tidak mungkin orang Islam melabeli dirinya dengan Saracen karena itu sebutan. Nah jadi malah jadi isu sara ini berkembangnya begitu. Ya itulah makanya ini kalau cepat selesai, sebetulnya cepat adem nih. Saya tuh kadang-kadang begini ya. Ini kenapa ya ini muncul? Jadi selalu saya tuh pertanyaan jadi wow terus Pak. Ini kenapa muncul? Suzon Anda. Bukan bertanya. Gitu kan? Ini kenapa ini sekarang muncul? Karena ini kan kasusnya lagi banyak nih kan sekarang ada first travel dan lain-lain. Ini muncul nih, puang gitu keluar. Nanti kan kita lihat juga. Sebenarnya saya tuh di Twitter saya bilang ini ujian buat aparat hukum ini luar biasa. Ya. Ada novel yang belum terungkap misalnya, terus kemudian sekarang lupa ada novel. Iya. Terus sekarang ada Saracen, tapi saya setuju kalau yang pengguna akun media sosial yang tidak bertanggung jawab, tidak dewasa ini memang harus diberantas. Karena jadi kemana-mana kan. Mungkin ini adalah kasus Sarah, mungkin bisa jadi dia menyerang pribadi juga. Baik ini Saracen ini kan memang suka menyebar isu hoax sara begitu. Tetapi penuntasannya ini justru menimbulkan benturan begitu dari dua golongan di masyarakat juga nih Pak. Jadi isu sara lagi di masyarakat ini Pak. Iya Pak. Jadi mereka ini saling menuding lebih Saracen daripada Saracen jangan-jangan. Jadi Saracen menimbulkan Saracen, bingung kan Pak? Kalau saya lihat ya sebenarnya di masyarakat itu sendiri dari laporan yang kita terima dari Januari sampai data yang ada saya ini. Memang sudah ada kejenuhan ataupun ada kemuakan malah masyarakat dengan hal-hal yang hoax, dengan hal-hal yang memicu kebencian, yang memecah belahkan. Nah ini kalau menurut saya ini adalah pembelajaran dan mari kita menggunakan internet tapi yang produktif. Tapi Pak untuk untuk menyatukan masyarakat kembali yang sebelumnya sudah terkotak-kotak gara-gara pilkada begitu, masih berusaha mau satu lagi kemudian ada ini begitu. Nah ini harus cepat ada klarifikasi nih Pak. Siapa oknum-oknumnya sehingga tidak kemudian mengeneralisir begitu kan isunya. Masyarakatnya juga harus lebih dewasa bahwa kita namanya pileg atau pilpres itu kan suatu konsentrasi. Jadi ada aturan mainnya, ada rule of the game-nya. Begitu bertanding kalah ya sudah, kita tanding lagi. Kan Piala Dunia juga 4 tahun sekali, ini 5 tahun sekali. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ya Pak Pujo. Ini polisi harus segera mengklarifikasi Pak sebelum malah bergulir kemana-mana isunya ini Pak. Malah maksud polisi untuk menertibkan akun-akun yang penyebar hoax ini, tapi malah di masyarakat menimbulkan perbenturan antar golongan sendiri begitu. Itu menjadi PR memang, PR untuk kita. PR terus dari tadi Pak. Bukan. Jadi kita akan bergerak ini bukan seperti yang dipikirkan oleh masyarakat, kita tatapan yang kita bergerak itu kita tatapan, tidak bisa kita baru 30% kita sudah lompat ke ujung sana, tidak boleh ini. Karena itu kita pertanggungjawaban, tugas tanggung jawab kita ini kepada masyarakat, public accountability gitu loh. Kita legitimasi pekerjaan kita ini menjadi pertaruhannya lebih baik kita tahap demi tahap tapi prosesnya jelas daripada kemudian kita lompat-lompat ini. Tapi kalau kata Pak Henry Satrio tadi itu sudah lama, tetapi mengapa baru sekarang pertanyaannya itu kan? Jadi gini, jadi penangkapan kan sudah dilakukan mulai Juli itu ya, awal Juli. Itu udah diamankan yang di Kojado, kan begitu. Terakhir baru
sekitar kalau salah 5 Agustus atau 7 Agustus, 5 Agustus itu baru yang dilakukan di Cianjur. Kemudian 7 Agustus baru di Pekanbaru. Artinya bahwa ini kita sudah menggambar dulu. Jadi kalau teknik, kalau polisi ini kita tahu, kita ambil dari bawahnya dulu. Setelah kita tahu gambar di Indonesia baru kita tangkap. Baru tangkap berikutnya. Karena ini kita untuk link semua yang sudah kita gambarkan secara digital ini harus kita ambil juga barang-barangnya. Kan kita lihat di internet saja, kan begitu. Baik. Kita tahu. Setelah ini kita harus ambil, oh ternyata ini barang ini keluar dari laptopnya ibu ini, kan begitu. Iya. Mas ini di Koja, kan begitu. Ini ibu ini di Cianjur, bapak ini di Pekanbaru. Nah, ini yang dari bukti digital yang kita lihat saja dari patroli cyber kita. Ini harus Nah dari ibu bapak tadi yang ditangkap nanti pasti bisa ketahuan ya siapa paling banyak penggunanya ya, pelangganannya dia siapa gitu. Ya, itu di laptopnya kita dapatkan, baru kita melihat ini besar sekali, ada muatan bisnis karena di laptop itu. Begitu loh. Jadi sebenarnya polisi sudah mengantongi nama ya, siapa kita ya. Melihat pertempuran head speed itu kita baca, kita lakukan analisa, kan gitu, analisa intelijen media, kita menganalisa nih gitu loh. Baik. Tapi gini Mbak Rahma. Kita begitu saja ya, kita harus baik begitu. Baik, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.